Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita, sama-sama belajar firman Tuhan, menjadi penuntun terang di jalan hidup kita sepanjang hari ini maupun di sepanjang hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan dari kami. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama lagi datang menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Amin. Namamu indah, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Nama pujimu, ku selalu pujimu,
berlimpah, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu memujimu, menyembahmu, ku selalu Kau yang layak limpah, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu memujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak limpah, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak limpah, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak limpah, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kau Yesus yang baik, Kau yang sungguh baik, Kau yang sangat baik, Kau yang selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Kami mau selalu memujimu, kami mau selalu menyembahmu, meninggikan namamu. Memuliakanmu Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan.
sepertimu. Kami sembah, Kau yang terbaik dalam hidup kami. Berikan semua yang terbaik bagi kami, Tuhan. Pujilah namamu, pujilah namamu, yang layak dipuji sembah, yang ditinggikan yang selamanya. Tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama sepertimu. Satu-satunya Allah dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikanmu. Kau Allah yang setia, yang tak pernah berubah. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Kau Bapa yang setia, Kau satu-satunya, tidak ada yang lain.
bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, yang menjaga hidup kami seperti biji mata. Engkau menyertai kami dengan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Engkau pelihara kami dengan kasih sayang-Mu, sebab kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, seperti Kau mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau terus ikut kehendak-Mu. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau terus percaya kepada-Mu dan mempercayakan hidup kami seumur hidup kami, Tuhan. Sebab rancangan dan waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang kau berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihku. Amin. Haleluya. Tuhan yang setia, yang selalu yang terbaik. Sandaranku, dan Tuhan yang kau berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Haleluya. Satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan
Engkaulah satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami boleh menikmati senantiasa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, bukti penggenapan janji-janji firman. Sebab itu kami mau menyimpan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami berkenan kepada-Mu. Karena hidup kami melakukan firman. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dengan sendiri. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, shalom semua. Selamat pagi. Pagi. Bersyukur ya, kita semua bangun dalam kondisi tubuh yang sehat. Semua karena anugerah dan kasih karunia. Hari ini kita masuk ke bilangan 24, melanjutin cerita yang kemarin tentang Bileam. Sungguh luar biasa. 2 kali Balak mencoba terus untuk membujuk dan mengiming-imingi Bileam. Sampai di ayat 23 dia masih berhasil ya, karena Tuhan menguasai dia. Saya akan bacakan di bilangan 24. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencari pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sajaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agab, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis.
dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapa yang berani membangunkannya, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Nubuat Bileam. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapa musuhku, aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyalah engkau ke tempat kediamanmu, aku telah berperkara kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan, dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah aku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Peor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya lah sanjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek. Tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika melihat orang Keni, diucapkannya sanjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni akan hapus. Berapa lama lagi maka Asyur akan menawan engkau. Diucapkannya juga sajaknya, katanya, celakalah siapa yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu. Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah. Di bilangan 24 ini yang saya dapat, ya, saya berulang-ulang terus baca ini, yang saya dapat seperti apa yang kemarin kita dengar dari Pak Heri 2 hari yang lalu dan dari Dr. Ramli kemarin pagi, ya. Saya dapat suatu peneguhan dari apa yang didapat. Kemarin Dr. Ramli menyampaikan bahwa bukan William yang hebat, tetapi Tuhanlah yang hebat. Tuhanlah yang dia dahsyat menguasai semua kehidupan William. Jadi pagi ini ada 2 hal yang saya dapat, ya. Eh, Seberapapun hebat kita manusia, tetap jadikanlah Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita.
Artinya yang saya dapat itu walaupun terkadang pada saat saya pribadi masuk dalam suatu proses dalam kehidupan, baik itu di dalam keluarga, di dalam kesehatan sekalipun, atau di dalam bisnis ya, itu pada saat proses itu pertama kali datang, tekanan itu pertama datang dalam hidup saya berdoa. Tetapi apa yang saya doakan itu kadang nggak instan ya, perlu proses yang cukup panjang, seperti yang saya lihat di sini. Balak itu kan kemarin 2 kali itu terus membujuk Biliam, bahkan yang terakhir dia mengiming-imingi. Yang ketiga kali dia sampaikan lagi, masih diiming-imingi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Biliam kepada Balak? Saya lihat di ayat 13 ya, Bilam berkata, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh loh. Itu saya nggak bisa, mungkin yang 8 triliun itu aja mungkin kalah dengan isi ini kan. Tetapi saya lihat di sini yang disampaikan Bilam itu sekalipun Balak memberikan kepadaku dan eh, emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Ya kan? Jadi itu yang saya dapat ya. Jadi Biliam itu di ayat ini yang seperti di awal-awal tadi di yang pertama itu dia sudah nggak berpikir berpikir untuk aneh-aneh lagi, ya kan? Nah, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencari pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Jadi yang di sini yang saya lihat Bileam itu sudah memahami gitu apa yang harus dia lakukan. Makanya dia 13 tadi dia bilang mau emas mau perak seisi istana penuh ini dia juga nggak sanggup. Yang yang sanggup dia lakukan ya seperti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupannya, itulah yang akan dia lakukan. Jadi hal pertama yang saya dapat dalam setiap hal dalam kehidupan saya, baik itu bisnis, kesehatan, eh, di dalam keluarga, saya harus jadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup saya dan terus mengandalkan Dia. Jadi dalam kehidupan keluarga dulu ya saya cerita, saya itu karena orang ungu ya, orang cermat, terkadang mau standar pekerjaan atau di dalam keluarga tuh mau standar saya yang terlalu tinggi. Tetapi lewat camp, lewat lewat persekutuan ya di Kompas atau apa-apa lewat sharing dengan firman, saya berusaha untuk menurunkan standar saya sehingga saya sendiri nggak terluka gitu loh. Terkadang saya menuntut teman-teman baik itu karyawan, istri, anak-anak di dalam sekeliling saya itu harus mengikuti standar saya. Nggak bisa. Saya terpaksa dengan hati yang lembut itu saya harus turunkan standar saya. Yang penting tujuan tercapai mau cara gimana ya nggak masalah gitu. Kalau dulu enggak, seperti suruh karyawan ke handil belanja aja, kadang saya harus bilang kamu harus lewat sini begini-begini ya kan? Tapi sekarang enggak lah. Saya sudah cukup lama bertobat. Yang penting kamu pergi sampai ke sana cari barang nggak ketemu, telepon saya akan arahkan. Itu aja. Dia mau lewat bulian ke sana, ya biarin lah. Saya nggak mau pusing kan. Jadi yang penting apa yang tujuan itu tercapai. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Hal kedua yang saya dapat itu dalam hidup saya itu jangan pernah kita melawan Tuhan. Nggak akan sanggup lah. Nggak akan sanggup. Seperti William berkali-kali dia mau coba tapi nggak bisa. Seperti apa yang dokter kami sampaikan kemarin, ujung-ujungnya ya juga harus
tunduk kepada firman Tuhan. Jadi saya percaya eh, Tuhan itu selalu pasti menepati janjinya dan seperti yang sering Pak Heri sampaikan apa dia tetap setia kepada firman-Nya. Itu dua hal yang saya dapat Pak Heri. Eh, Dapat suatu peneguhan yang luar biasa untuk bilangan 24 ini. Mungkin ya teman-teman lain ada dapat sesuatu yang bisa di-sharingkan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Buyong buat sharing firman Tuhan. Jadi jangan pernah melawan Tuhan karena nggak akan pernah menang. Sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi di pasal ini kita belajar dari kisah ini. Bersyukur sampai di poin ini sebenarnya Tuhan masih punya kasih karunia untuk Bileam. Di ayat yang pertama dikatakan akhirnya dia sudah nggak cari tanda-tanda. Dia udah nggak tanya karena memang tahu memang Tuhan itu sudah pasti memberkati bangsa Israel. Nah, makanya ada ayat yang menarik yang dua kali dikatakan ketika roh Allah dihinggapi. Nah, ini bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru, Bapak Ibu ya. Di perjanjian barat, perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya hinggap sesaat dan kemudian ya nggak tinggal tetap di dalam orang itu. Dan itu bisa kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki. Bukan cuma Bileam, kalau Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Kores, Kores juga pernah dipakai oleh Tuhan. Sekalipun dia orang yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Dia tidak percaya kepada Allah Israel. Terus bangsa-bangsa lain seringkali dipakai Tuhan untuk mendidik dan mendisiplin bangsa Israel karena kedegilan hati bangsa Israel. Nah, ada kalimat yang katakan ini, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Di perikop berikutnya, kalimat yang sama, tapi ada kalimat yang beda sedikit, yaitu orang yang mengenal Tuhan. Nah, artinya sesungguhnya ketika roh Allah ada dalam hidup kita, kita menjadi orang yang matanya terbuka, menjadi orang yang mengikuti perkataan-perkataan firman Tuhan, dan kita akan melihat hal-hal yang baik. Nah, bukankah kita harus bersyukur di perjanjian baru di dalam Kristus, Roh Kudus bukan hanya sekedar hinggap sesaat dalam hidup kita, tetapi Roh Kudus diam selamanya dalam hidup kita. Dan mari kita memanifestasikan, kita mewujud nyatakan karya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Roh Kudus akan menolong kita melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandangnya Allah. Beda dengan sudut pandang Balak yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan ketakutan, sehingga ingin melakukan hal-hal yang jahat. Tapi orang yang dipenuhi dengan roh Allah, maka matanya terbuka, hatinya memahami apa yang Tuhan mau, sehingga dia akan melihat hal-hal baik, dan dia akan memperkatakan hal-hal yang baik. Nah, ini yang saya mau tambahkan selain dari apa yang Pak Buyung tadi sampaikan. Jadi, mari dalam hidup ini ingat ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan lagi melihat situasi, keadaan yang terjadi di sekeliling kita itu dengan keadaan daging kita. Yang kalau itu adalah situasi yang sulit, maka kita akan memandangnya sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau keadaan itu sesuatu keadaan yang baik, luar biasa, itu akan membuat kita silau malah. Sehingga kita justru melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya mari hiduplah terus dipimpin oleh Roh Kudus, hiduplah di dalam arahan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam mengenal dan memahami maksud dan kehendak Tuhan, sehingga
kita terus setia kepada Tuhan. Sekalipun mungkin dunia terus menawarkan, seperti Balak tadi berusaha memprovokasi Bileam. Kan dia katakan, aku sudah bersedia memberi engkau uang banyak yang seperti Pak Buyung tadi katakan, bahkan sampai seistana penuh yang hal tentu uangnya lebih dari 8 triliun. Tapi di situ diprovokasi, tetapi Tuhan telah mencegah engkau untuk memperolehnya. Nah, terkadang seringkali dunia ini kan mau menawarkan hal-hal yang instan. Kalau Pak Buyut tadi katakan kan di dalam Tuhan itu nggak ada yang instan, semua butuh proses. Tapi dunia seringkali menawarkan hal-hal instan. Dan ketika kita nggak bisa memperoleh hal itu, dunia sedang memprovokasi kita mulai menyalahkan Tuhan. Itu gara-gara Tuhan itulah aku tidak bisa dapat ini. Cobalah kalau ada firman Tuhan yang melarang aku untuk seperti ini. Pasti ku dapatlah duit itu. Nah, Balak berusaha membenturkan Bileam dengan Tuhan. Nah, seringkali dalam hidup ini kan kita dibenturkan oleh iblis dengan Tuhan. Karena itu tabiat dosa, sama seperti Adam. Waktu pertama kali Tuhan datang menghampiri mereka setelah mereka jatuh dalam dosa, akhirnya Adam juga menyalahkan Tuhan. Karena Adam ngomong, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah, seringkali dalam hidup ini menghadapi situasi, kondisi yang umumnya disebut masalah, walaupun berkali-kali saya katakan kami nggak pernah lagi menyebut situasi sulit pun itu masalah, tapi saya menggunakan bahasa umum. Ketika kita menghadapi situasi sulit, masalah, dan rasanya ada tawaran dunia yang instan untuk kita bisa mendapatkan jalan keluar, untuk kita mendapatkan sesuatu. Tapi firman Tuhan mencegah karena itu tidak sesuai dengan firman, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, iblis berusaha membenturkan, kalau orang lain mah tidak apa-apa itu. Seperti itu biasalah itu. Tapi karena firman Tuhan ngomong jangan, nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita lebih mentaati firman Tuhan atau akhirnya kita mengikuti cara instan yang ditawarkan oleh iblis yang ujungnya adalah kebinasaan? Tapi hari ini mari kita belajar untuk kita taat kepada firman, melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, karena Roh Kudus ada dalam hidup kita dan Dia diam selamanya. Ini Bileam yang hanya dihinggapi sesaat saja, matanya tercelik, pemahamannya terbuka. Nah, seharusnya kita yang dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus diam selamanya harus lebih daripada Bileam. Makanya kitab Yudas mengajar kita, mari setiap hari bangunlah dirimu di dasar imanmu yang paling teguh dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Maksudnya mari aktifkan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan ngikuti kehendak daging kita terus Bapak Ibu. Seperti Yesus pernah katakan, roh memang penuh tapi daging lemah. Kita udah tahu daging itu lemah, jangan diikutin. Tapi ikutilah Roh Kudus. Dan saya percaya setiap kita, roh kita ini juga lemah lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Jadi mari hari ini belajar, selain dari apa yang tadi Pak Buyut sudah sampaikan, mari hidup dalam pimpinan Roh Kudus, belajar semakin peka, dan melihat segala sesuatu bukan dari sudut pandang daging kita, tapi melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Karena saya percaya itu yang akan membuat kita damai sejahtera, membuat kita bersuka cita. Sekali lagi, seperti yang terakhir, Pak Budi tadi, jangan lawan Tuhan lah. Udah pasti kalah kita. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang merancangkan yang terbaik, dia punya kedaulatan dan kehendak mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi mari hidup selaras dengan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Buyung buat sharing firman dan kesaksian.
supaya itu menginspirasi dalam hidup kita. Supaya hari lepas hari cara pandang kita menghadapi situasi itu jadi berbeda. Karena kita memakai cara pandang Tuhan, bukan cara pandang ego kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang lain mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ibu Dorcas, nanti ditutup sama Pak Buyung. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, Engkau mengajarkan kami pagi ini lagi apa itu mengerti dan mentaati yang Kau mau, bukan apa yang kami mau. Tuhan, pagi ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk memilih yang sulit sekalipun Tuhan, tetapi itu adalah pilihan yang baik dan yang benar bagi hidup kami. Dan jikalau pagi ini Tuhan, kami dikoreksi karena kami ditemukan kesalahan kami sendiri, karena kami saat ini memilih yang salah, kami melakukan yang cepat, dan kami melakukan segala sesuatu untuk keinginan kami sendiri. Jikalau pagi ini kami sudah terjebak di dalamnya, sekali lagi Tuhan, dengan rendah hati, kami minta ampun pada Engkau Tuhan, supaya kami hidup di dalam roh-Mu Tuhan. Kami hidup Tuhan disempurnakan dan disempurnakan. Kami akan terus belajar untuk menyerupai dan semakin mengerti hati Tuhan untuk taat pada Engkau sepenuh-penuhnya dalam hidup kami. Pagi ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Merianti, kalau mereka sudah di Surabaya dan sudah menempati tempat yang baru. Tuhan, Engkau berkati rumah baru mereka ini. Engkau memberikan hari-hari yang baik dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Baik dalam pekerjaan Ibu Merianti, baik kesehatan. Tuhan juga memberkati untuk setiap pelayanan yang dilakukan Ibu Merianti di rumah sakit. Sebagai pekerjaannya dia boleh menyatakan kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang dia layani. Tuhan, pagi ini juga kami berdoa untuk Hagayot yang sedang dilaksanakan dari kemarin Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan, Engkau yang bekerja atas setiap anak-anak muda yang saat ini diisi oleh firman Tuhan. Supaya Tuhan membakar hati anak-anak muda ini untuk disadarkan, digerakin, dan untuk melakukan dengan berani hidup mereka mengambil keputusan, melakukan pekerjaan Tuhan yang besar di depan mereka. Tuhan, pakailah anak muda yang sedang diproses dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan teman kami Tony Tuhan. Berkali-kali dan sering Tuhan kami mendatangi keluarga ini Tuhan. Anaknya yang lucu, yang kami kasihi juga untuk Ferry, ikut sekolah minggu. Semua proses yang kami juga lakukan, kami meminta kalau tanpa Tuhan bekerja, apa artinya ini yang kami lakukan. Kami hanya terus meminta dan meminta kasih karunia Tuhan, meminta dan meminta anugerah Tuhan kepada keluarga ini. Supaya mereka sendiri yang merasakan cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka membuka hati mereka karena mereka merasakan betapa hangatnya cinta Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga mereka mau meninggalkan apa yang mereka pegang selama ini Tuhan dalam nama Yesus. Dan juga jika ada kuasa di dalam peperangan rohani yang mereka, peperangan rohani dari kami maupun Tony ya Tuhan, kami ikat dan kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikanlah kemenangan
bagi kehidupan keluarga Tony, dan mereka menerima Engkau sebagai juru selamat. Tuhan, berkati kami semua pagi ini Tuhan. Apa yang kami kerjakan, penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Teguhkan hati kami dalam setiap yang kami telah dengar. Dan kami lakukan tanpa kami ragu. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami kembali bersyukur Tuhan. Lewat firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas peneguhan firman-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Jika sebentar kami memulai aktivitas kami, Engkau menyertai setiap langkah kami. Roh Kudus Engkau tuntun hidup kami. Kemanapun kami melangkah, Engkau menyertai. Tutup bungkus Tuhan setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Untuk karyawan kami, orang yang ada di sekeliling kami, keluarga besar kami, Engkau juga tutup bungkus. Yang belum mengenal Engkau Tuhan, pakai hidup kami, mereka boleh mengenal Engkau dari hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kemurahan hati-Mu turun atas setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.